Beda. Kalau di gereja atau di agama lain yang disembah adalah Tuhan, kalau di satanik tidak. Satanik tidak pernah menyembah setan. Nggak pernah menyembah setan? Nggak pernah. Satanik melakukan penghujatan justru. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel Pastor DHI. Saya berdoa saudara yang melihat tayangan-tayangan video ini ditolong oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan kali ini, saudara bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video baru di YouTube. Terima kasih saudara. Nah, kali ini kita akan melihat firman Tuhan dan juga akan melihat kesaksian daripada saudara Mongol terkait aktivitasnya ketika dia menjadi anggota satanik, ya. Tapi sebelumnya itu saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kami semua. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan dan kami boleh mengetahui apa yang iblis ingin rancangkan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, diberkati firman-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dulu di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, ini firman Tuhan berkata bahwa siapa yang mengatakan melawan anak manusia atau Yesus, ia akan diampuni. Ya. Tetapi kalau dia menghujat Roh Kudus, maka dia tidak akan diampuni. Menghujat Roh Kudus, saudara, ya. Kenapa dosa ini tidak diampuni ketika menghujat Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah pribadi yang diberikan Elohim kepada manusia pada zaman ini untuk kita bisa mempercayai pekerjaan-pekerjaan dan menuntun kita kepada kebenaran. Jadi kita harus percaya kepada pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Kalimat ini keluar saat Tuhan Yesus melakukan mengusir orang yang dirasuk oleh setan, lalu Tuhan Yesus mengusir setan itu. Dan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengatakan bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Dia menghujat dan tidak percaya kepada pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang menghujat Roh Kudus, yang tidak percaya kepada pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Saudara, kita akan melihat video daripada saudara Mongol waktu dia podcast dengan Deddy Corbuzier. Kita akan melihat apa saja yang menjadi dasar di dalam pemujaan atau gereja setan, saudara. Kita lihat. Kalau di Alkitab tuh, kalau di agama Kristen tuh, di kasus kejadian Adam dan Hawa kan ada ular. Iya. Nah, ular itulah yang si Lucifer itu. Oke, berarti ini satannya. Yoi, sebagai Lord of all. Ya, yang gimana berdoanya? Kan ada tiga yang dijadikan sebagai altar utama. Satan di tengah, Lucifer sini, Belial sebelah sini. Itu kan satanik tuh ada 7 macam toh. Masing-masing kan berbeda. Ada yang pakai Belpegor, ada yang pakai Baphomet, macam-macam. Iya. Toh kan banyak juga di Jakarta juga ada banyak aliran yang berbeda-beda, tapi tetap sebagai Satan sebagai titik sentral. Nggak, tapi gimana memujanya? Gimana memujanya sama gitu seperti memuja Tuhan gitu maksudnya? Oh, beda. Kalau di gereja atau di agama lain yang disembah adalah Tuhan, kalau di satanik tidak. Satanik tidak pernah menyembah setan. Nggak pernah menyembah setan? Nggak pernah. Satanik melakukan penghujatan justru. Penghujatan kepada Tuhan. Oh. Nah, itu yang make lagu-lagu kayak Metallica atau lagu-lagu yang Gregorian style, yang kayak himne-himne Katolik yang kayak lagu himne, nanti di tengah-tengah ditulisnya fuck you Jesus apa. Jadi satanik tidak pernah melakukan penyembahan kepada setan karena satanik tahu setan itu tidak maha. Setan itu tidak maha, maka tidak perlu dipuja. Tidak. Setan tidak maha hadir, Mas. Nah, saudara, kita lihat ya perbincangan di sana. Mongol menjelaskan tentang setan itu. Di dalam setan itu sendiri ada beberapa macam. Namun yang saya akan bahas di sini yaitu apa yang dilakukan bahwa setan itu tidak melakukan pemujaan kepada setan, saudara. Seperti yang kita sebagai orang Kristen beribadah kepada Elohim, kepada Yahweh, memuja dan menyembah, angkat tangan, ya. Kita menyembah meninggikan Tuhan. Tetapi di dalam komunitas satanik
itu melakukan penghujatan kepada siapa? Kepada Tuhan, ya. Jadi saudara harus mengetahui bahwa setan itu menolak dan tidak percaya kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya ada kaitannya dengan firman Tuhan yang saya bacakan kepada saudara semua. Jangan sampai kita sebagai orang yang percaya secara tidak sadar bahwa dalam kehidupan kita ini telah menghujat Tuhan. Bisa loh saudara. Termasuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka menghujat pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Apa itu kata-kata menghujat, saudara? Kita akan melihat arti kata menghujat ya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata menghujat adalah mencaci, mencela, dan yang kedua adalah menfitnah. Jadi ketika ada yang terjadi pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yang kita lihat sendirilah pada saat Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat dan mengusir banyak setan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mencaci apa yang dilakukan oleh Yesus, mencela, tidak percaya, menfitnah dengan mengatakan, oh itu adalah pekerjaan setan sendiri. Yesus melakukan mujizat dengan kuasa Elohim, kuasa yang dari tempat yang maha tinggi. Lalu difitnah oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Oh, dia melakukannya dengan kuasa setan sendiri. Dan kita tahu Mongol mengungkapkan bahwa dalam setan itu sendiri banyak macam, saudara. Ada yang setan yang mereka wakili itu adalah setan di dalam Alkitab sebagai ular, ya. Ada Beelzebul, kemudian ada Lucifer, tetapi mereka adalah bagian setan semua, ya, yang disampaikan oleh Mongol. Nah, next kita akan bahas secara mendalam lagi. Namun hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara bahwa di dalam komunitas setan itu yang paling mendasar adalah mereka menghujat Elohim, menghujat Yesus. Itu sebabnya dia memberikan contoh bahwa misalnya lagu-lagu himne, kemudian di dalam tengah-tengahnya itu ada penghujatan. Karena itu saudara-saudara, perhatikan lagu-lagu yang kita nyanyikan, jangan sampai, khususnya lagu-lagu Inggris ya, jangan sampai ada penghujatan kepada Yesus. Jangan ada keluar dari mulut kita menghujat kepada Elohim. Satu saat ketika ada teman saya yang dia sering dirasuk, saudara. Kenapa dia sering dirasuk? Dia sangat menyukai lagu-lagu barat. Kemudian dia bercerita kepada saya bahwa ketika dia menutup matanya lalu mendengarkan lagu-lagu barat, dia melihat seperti di dalam alam bawah sadarnya, ya, itu dia melihat banyak gondrong-gondrong. Dan disitulah dia ada reaksi untuk dia kerasukan, saudara. Jadi hati-hati dengan lagu-lagu yang khususnya lagu-lagu yang dari luar. Kadang-kadang itu terselip. Bahkan ketika pembuatan lagu itu ada tumbal, saudara, ada darah, ya. Untuk apa? Untuk mentransfer rohnya kepada orang-orang yang mendengarkan. Ketika kita mulai menyanyikan dan sepakat dengan itu dan terima, maka kita pun bisa jadi dirasuk. Jadi sangat penting sekali untuk kita memilih lagu-lagu. Kalau Anda tidak mengerti bahasa Inggris, lebih baik menggunakan lagu-lagu Indonesia saja, saudara. Lebih jelas, ya. Kita bisa memuji dan menyembah kepada Tuhan. Jadi perbedaan yang paling mendasar yang saya ingin sampaikan kepada saudara hari ini adalah, kalau di gereja setan mereka menghujat Yesus adalah Tuhan, tidak percaya kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tidak percaya kepada Elohim, menghujat Elohim, saudara. Tetapi kita adalah orang-orang yang percaya, kita perlu mengetahui, jangan sampai kita secara tidak sadar mulai menghujat, tidak percaya kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak percaya kepada pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya kalau kita lihat sekarang ini, ada banyak orang yang mengaku orang Kristen, tetapi tidak percaya kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tidak percaya kepada pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Lain waktu saya akan bahas bahwa Roh Kudus masih bekerja sampai saat ini, bukan pada saat berakhirnya rasul-rasul dan atau pengkanonan kitab perjanjian baru. Tidak, saudara. Tetapi sampai sekarang kuasa dan pekerjaan Roh Kudus bekerja. Itu sebabnya statement tertinggi yang Yesus keluarkan untuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah, dosa bisa diampuni ketika menolak anak manusia, tetapi ketika menghujat Roh Kudus. Apa itu menghujat? Memaki, ya, menghujat, ada fitnah, mencela. Pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus itulah dosa yang tidak dapat diampuni.
Semoga firman Tuhan ini menjadi rema buat kita saudara untuk tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Jangan sampai kita menghujat Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Sama halnya saudara, itu beda-beda tipis ketika kita tidak percaya bahkan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Semoga firman Tuhan memberkati saudara semua. Amin, amin, amin.